Selamat bertemu kembali sahabat partikelir Nurseri Ponorogo, semoga dalam keadaan sehat semua. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dari video-video yang kami tayangkan. Matoa Pometia pinnata, adalah tanaman buah khas Papua. Pohon Matoa tergolong besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dan berdiameter rata-rata maksimum 100 cm. Pohon Matoa umumnya berbuah sekali dalam setahun. Biasanya, pohon ini berbunga pada bulan Juli sampai Oktober dan berbuah 3 atau 4 bulan kemudian. Penyebaran buah Matoa di Papua hampir terdapat di seluruh wilayah dataran rendah hingga ketinggian tanda kurang lebih 1.200 meter dpl. Pohon ini tumbuh baik pada daerah yang kondisi tanahnya kering, tidak tergenang, dengan lapisan tanah yang tebal. Iklim yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang baik adalah iklim dengan curah hujan yang tinggi, lebih besar dari 1.200 mm tahun. 1. Matoa juga terdapat di beberapa daerah di Sulawesi, Maluku, dan Papua New Guinea. Buah Matoa memiliki rasa yang manis. Di Papua dikenal dua jenis Matoa, yaitu Matoa kelapa dan Matoa papeda. Ciri yang membedakan keduanya adalah terdapat pada tekstur buahnya. Matoa kekelapa dicirikan dengan daging buah yang kenyal seperti rambutan Aceh, diameter buah 2,2-2,9 cm dan diameter biji 1,25-1,40 cm. Sedangkan Matoa papeda dicirikan oleh daging buahnya yang agak lembek dan lengket dengan diameter buah 1,4-2,0 cm. 1. Tanaman ini mudah beradaptasi dengan kondisi panas maupun dingin. Pohon ini juga tahan terhadap serangga, yang pada umumnya merusak buah. Budidaya pohon Matoa dapat dikembangkan dengan dua cara, yakni secara generatif menanam biji, dan vegetatif pencangkokan. Jika berminat dengan pembudidayaan Matoa secara vegetatif pencangkokan, disarankan untuk memilih pohon induk yang sudah menghasilkan buah dengan kualitas super, baik rasa maupun ketahanan pohon terhadap penyakit atau hama. Pilihlah salah satu cabang pohon yang unggul, setelah itu sayat kulit untuk menghilangkan kambiumnya. Tutup sayatan cabang pohon Matoa dengan tanah yang dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Biarkan cangkokan sampai mengeluarkan akar. Setelah cangkokan mengeluarkan akar, potong lalu pindahkan ke plastik polybag yang telah diisi dengan campuran tanah gembur dan pupuk kandang. Untuk budidaya Matoa secara generatif, menanam biji, maka semailah biji Matoa yang berasal dari buah Matoa yang sudah tua. Biarkan sampai bibit sampai memiliki tinggi batang sekitar 10-15 cm, kemudian pindahkan ke polybag. Rawat bibit sampai tinggi batang sekitar 40-50 cm sebelum ditanam di lahan tanam permanen. Kekurangan penggunaan media polybag adalah tidak dapat menghasilkan buah yang optimal karena ruang tumbuhnya terbatas. Pohon Matoa akan tumbuh optimal apabila ditanam di tanah secara langsung. Buatlah lubang tanam dengan ukuran 50 cm x 50 cm dengan kedalaman 50 cm sampai 60 cm. Isi lubang dengan pupuk kandang sampai 2/3 bagian terisi. Sebelum lubang ditanami, biarkan lubang terlebih dahulu selama 1 bulan agar pupuk kandang meresap sempurna dan kondisi tanah stabil. Pemupukan tanaman Matoa dimulai pada saat tanam. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik 5 kg, SP36 1 kg, urea 0,5 kg, dan kapur 1 kg. Semua pupuk dicampur menjadi satu dengan tanah galian, bagian atas dibiarkan selama 4-6 hari kemudian ditanami dengan bibit Matoa. Buah Matoa siap dipanen pada umur 4 tahun dari hasil cangkokan, namun untuk budidaya Matoa dari biji akan memerlukan waktu 6 tahun untuk berbuah. Pemanenan dilakukan dengan cara memotong tangkai buah Matoa menggunakan gunting panen buah atau pisau tajam. 3. Selain lezat, buah Matoa ternyata memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Manfaat yang pertama adalah untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Buah Matoa dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi karena kandungan zat yang bersifat diuresis. Kandungan ini dapat meningkatkan jumlah cairan yang dikeluarkan dari tubuh. Jika kadar cairan di dalam tubuh tinggi akan membuat tekanan darah meningkat. Kedua, Matoa dapat menangkal penyakit kronis. Hal ini dikarenakan, buah Matoa memiliki kandungan zat tanin yang merupakan antioksidan.
Antioksidan sendiri merupakan penangkal utama radikal bebas yang menyerang tubuh. Radikal bebas yang masuk dalam tubuh bisa menyebabkan sel-sel rusak hingga menyebabkan penyakit kronis seperti penyakit, stroke dan diabetes. Ketiga, matoa dapat meningkatkan kesuburan wanita. Buah matoa mengandung vitamin E dan antioksidan yang dapat meningkatkan kesuburan wanita. Vitamin E yang ada di buah matoa mengandung antibodi yang mampu melindungi telur dan meningkatkan kesuburan sebesar 20–30%. Vitamin E juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit. Tepatnya, buah ini bisa meningkatkan generasi sel kulit yang dapat mengurangi tanda penuaan. Selain itu, vitamin E juga merupakan antioksidan yang bisa melindungi kulit dari paparan radikal bebas dan sinar UV. Keempat, matoa kaya vitamin C yang berfungsi menangkal radikal bebas, kalsium dan kalium. Kelima, matoa menghilangkan stres karena buah ini mengandung beberapa senyawa yang bisa digunakan sebagai obat penenang alami. Dan yang terakhir, matoa mencegah jerawat. Buah berbentuk lonjong ini memiliki beberapa senyawa yang bersifat antimikroba sehingga bisa memerangi bakteri di kulit wajah penyebab jerawat. Terima kasih sudah menonton video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya.